Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari kota Tangerang dan juga terkait asal-usul kenapa disebut Tangerang. Bagaimana kisah dan sejarah asal-usul Tangerang ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Tangerang adalah sebuah kota di Provinsi Banten. Letaknya tepat di sebelah barat Jakarta serta dikelilingi oleh Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan perkotaan Jabodetabek setelah Jakarta. Lantas, mengapa kota ini disebut Tangerang? Berdasarkan penelusuran sejarah, mulanya daerah ini bernama Tanggeran. Kata ini berasal dari bahasa Sunda yakni tengger dan perang. Tengger dalam bahasa Sunda berarti tanda berupa tugu yang didirikan sebagai tanda batas wilayah kekuasaan Banten dan VOC Belanda pada sekitar abad ke-17. Tugu tersebut berada di sebelah barat Sungai Cisadane, tepatnya di Kampung Grendeng. Tugu dibangun oleh Pangeran Sugiri, salah satu putra Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tugu tersebut tertulis prasasti dalam huruf Arab gundul dengan dialek Banten, yang artinya adalah, dengan nama Allah tetap Maha Kuasa, dari kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu tanggal 5 Sapar tahun Wau, sesudah perang kita memancangkan tugu untuk mempertahankan batas timur Cipamuga atau Cisadane dan barat yaitu Cidurian, semua menjaga tanah kaum Parahyangan. Jadi Tangerang bisa dimaknai sebagai suatu tempat yang ditandai oleh sebuah tugu sesudah dilakukan perang. Dengan kata lain, Tangerang adalah daerah atau suatu tempat yang dihuni penduduk sesudah perang, dengan tugu sebagai penandanya. Tangerang juga kerap disebut sebagai kota benteng. Untuk mengetahuinya, kita perlu membaca tulisan F. Dehan. Dalam tulisan yang diambil dari arsip VOC, resolusi 1 Juni 1660 melaporkan bahwa Sultan Banten telah membuat negeri besar yang terletak di sebelah barat Sungai Untung Jawa. Dan untuk mengisi negeri baru tersebut, Sultan Banten telah memindahkan 5.000 sampai 6.000 penduduk. Kemudian, dalam Dan Register tertanggal 20 Desember 1668 diberitakan bahwa Sultan Banten telah mengangkat Raden Senapati dan Kiai Demang sebagai penguasa di daerah baru tersebut. Karena dicurigai akan merebut kerajaan, Raden Senapati dan Kiai Demang dipecat oleh Sultan. Sebagai gantinya diangkat Pangeran Dipati lainnya. Atas pemecatan tersebut, Ki Demang sakit hati. Kemudian tindakan selanjutnya dia mengadu domba antara Banten dan VOC, tetapi dia terbunuh di Kademangan. Dalam arsip VOC lainnya, yaitu dalam Dan Register tertanggal 4 Maret 1680, menjelaskan bahwa penguasa Tangerang pada waktu itu adalah Kiai Dipati Suradilaga. Kiai Suradilaga dan putranya Subraja meminta perlindungan VOC dengan diikuti 143 pengiring dan tentaranya. Dia dan pengiringnya ketika itu diberi tempat di sebelah timur sungai berbatasan dengan pagar VOC. Ketika bertempur dengan Banten, Suradilaga beserta ahli perangnya berhasil memukul mundur pasukan Banten. Atas jasa keunggulannya, kemudian dia diberi gelar kehormatan Raden Arya Surya Manggala. Sedangkan Pangeran Subraja diberi gelar Kiai Dipati Sutadilaga. Selanjutnya, Raden Arya Sudadilaga diangkat menjadi Bupati Tangerang yang pertama dengan wilayah meliputi antara Sungai Angke dan Cisadane. Gelar yang digunakannya adalah Arya Sutadilaga I.
Selanjutnya, dengan perjanjian yang ditandatangani pada 17 April 1684, Tangerang menjadi daerah kekuasaan VOC. Banten tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam mengatur tata pemerintahan di Tangerang. Salah satu pasal dari perjanjian tersebut berbunyi, dan harus diketahui dengan pasti sejauh mana batas-batas daerah kekuasaan yang sejak masa lalu telah dimaklumi, maka akan tetap ditentukan, yaitu daerah yang dibatasi oleh Sungai Untung Jawa atau Tangerang dari pantai Laut Jawa hingga pegunungan-pegunungan sejauh aliran sungai tersebut dengan kelokan-kelokannya, dan kemudian menurut garis lurus dari daerah selatan hingga utara sampai Laut Selatan, bahwa semua tanah di sepanjang Untung Jawa atau Tangerang akan menjadi milik atau ditempati VOC. Demikian isi perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian tersebut, daerah kekuasaan bupati bertambah luas sampai sebelah barat Sungai Tangerang. Untuk mengawasi Tangerang, maka dipandang perlu menambah pos-pos penjagaan di sepanjang perbatasan Sungai Tangerang, karena orang-orang Banten selalu melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menurut peta yang dibuat pada tahun 1692, pos yang paling tua terletak di muara Sungai Mukerfat, tepatnya di sebelah utara Kampung Baru. Namun kemudian ketika didirikan pos yang baru, bergeserlah letaknya ke sebelah selatan atau tepatnya di muara Sungai Tangerang. Menurut arsip tertanggal 3 April 1705 Masehi, ada rencana merobohkan bangunan-bangunan dari pos karena hanya berdinding bambu. Kemudian bangunannya diusulkan diganti dengan tembok. Gubernur Jenderal Dadjechon sangat menyetujui usulan tersebut. Bahkan diinstruksikan untuk membuat pagar tembok mengelilingi bangunan-bangunan dalam pos penjagaan. Hal ini dimaksudkan agar orang Banten tidak dapat melakukan penyerangan. Benteng baru yang akan dibangun untuk di tempat itu direncanakan punya ketebalan dinding 20 kaki atau lebih. Di sana akan ditempatkan 30 orang Eropa di bawah pimpinan seorang Peltu dan 28 orang Makassar yang akan tinggal di luar benteng. Bahan dasar benteng adalah batu bata yang diperoleh dari Bupati Tangerang Arya Sutadilaga I. Setelah benteng selesai, dibangun personilnya menjadi 60 orang Eropa dan 30 orang hitam. Yang dikatakan orang hitam adalah orang-orang Makassar yang direkrut sebagai serdadu VOC. Benteng ini kemudian menjadi basis VOC dalam menghadapi pemberontakan dari Banten. Kemudian pada tahun 1801 diputuskan untuk memperbaiki dan memperkuat pos atau garnison itu dengan letak bangunan baru 60 ruden agak ke tenggara. Tepatnya terletak di sebelah timur Jalan Besar Pal 17. Orang-orang pribumi pada waktu itu lebih mengenal bangunan ini dengan sebutan benteng. Sejak saat itu, Tangerang terkenal dengan sebutan Kota Benteng. Seiring berjalannya waktu, di Tangerang, di era kini terdapat banyak objek wisata sejarah yang dapat dinikmati. Di antaranya adalah Masjid Pintu Seribu atau Masjid Agung Nurul Yakin. Masjid ini didirikan oleh seorang keturunan Arab pada tahun 1978. Masjid ini memiliki banyak sekali pintu sehingga disebut Masjid Pintu Seribu atau Masjid Sewu. Selain itu, di masjid yang berlokasi di Kampung Bayur Tangerang ini juga terdapat sebuah tasbih berukuran besar yang terbuat dari kayu. Masjid Pintu Besar sering dikunjungi wisatawan karena keunikan desain bangunan dan tasbih raksasanya. Wisatawan yang datang tidak hanya dari sekitar Tangerang saja, melainkan ada juga wisatawan dari luar negeri, biasanya dari Malaysia dan Brunei. Kemudian ada Pantai Tanjung Pasir. Ada juga Bendungan Pintu Air 10, Pantai Tanjung Kait, dan berbagai aneka wisata lainnya.
Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah Kota Tangerang. Kota Tangerang yang ternyata mempunyai nilai sejarah atau perjalanan sejarah yang cukup panjang, terutama terkait perlawanan rakyat Banten melawan VOC. Terima kasih sudah menyimak kisah dan paparan sejarah ini di channel YouTube Borinvlog. Silakan simak sejarah terkait Banten ataupun kota lain di Indonesia yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.